Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya boleh berjumpa Bapak Ibu Saudara melalui video ini. Dan kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-11, bulan November di tahun 2020 ini. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita bersama-sama kembali akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perumpamaan ini yang menjadi renungan kita pada hari ini merupakan salah satu dari sekian perumpamaan yang berbicara tentang akhir zaman. Injil Matius membuat satu bagian khusus yang merangkum khotbah Yesus tentang akhir zaman, pasal 24 sampai dengan pasalnya yang ke-25. Dan teks yang menjadi bacaan kita ini adalah salah satu dari beberapa perumpamaan yang berbicara tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, di dalam perumpamaan ini dikisahkan tentang 5 perempuan bijak yang tetap terus menjaga pelitanya, tetap menyala sampai kedatangan mempelai laki-laki. Sementara itu 5 perempuan lainnya adalah bodoh, karena mereka tidak menjaga pelitanya tetap menyala sampai kedatangan mempelai laki-laki. Jadi perumpamaan ini berkisah tentang 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bijaksana dan 5 diantaranya disebut bodoh. Ya. Nah, istilah bijaksana dari kata Yunani pronimos ini mempunyai arti berhati-hati, tidak ceroboh, ya. Sedangkan kata bodoh yang dipakai di sini ini berasal dari kata Yunani moros yang artinya bodoh, tolol, dungu, pandir. Nah, moros yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata bodoh itu berarti tidak bisa memahami atau tidak mampu mengerti alias bebal. Moros artinya bodoh dalam arti tidak bergerak, tidak maju, tidak berkembang,
Kata itu juga bisa berarti sikap acuh tak acuh, masa bodoh, tidak mau tahu, tebal telinga, apatis atau tidak peduli. Bisa juga diartikan sebagai sebuah tindakan atau sikap cuek. Ya. Entah kenapa 5 perempuan bodoh ini tidak mempersiapkan minyak sehingga pelita mereka tetap menyala sampai kedatangan mempelai laki-laki itu. Mungkin saja 5 perempuan yang disebut bodoh ini tahu persis bahwa mempelai laki-laki itu entah kapan akan datang. Seharusnya dia melakukan apa yang dilakukan oleh 5 perempuan bijak itu. Tetapi meskipun perempuan-perempuan yang bodoh ini tahu seharusnya harus berbuat apa, harus mempersiapkan apa menjelang kedatangan mempelai laki-laki itu, tetapi rupanya dia tidak mau tahu. Dia cuek, dia masa bodoh, gimana nanti, ya. Mungkin 5 perempuan yang bijaksana ini bisa saja memberitahu, "Hei, siapkan minyak, kita tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu akan datang." Mungkin 5 perempuan bodoh ini yang ketika diberi nasihat, diberikan petunjuk, diberikan arahan, justru mereka tidak peduli, justru mereka cuek, justru mereka tidak mau tahu, justru mereka masa bodoh, justru mereka acuh tak acuh. Inilah yang disebut dengan bodoh. Sudah dikasih tahu, sudah diberi peringatan, sudah diingatkan, sudah dinasehati, sudah diperingatkan, sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan arahan, sudah diberikan peringatan dan sebagainya, tetapi dia tidak mau tahu. Dia menolak semua nasihat, petunjuk, arahan, teguran, bimbingan, dan seterusnya. Dia tidak mau tahu dengan semua itu. Dia bersikap masa bodoh. Dia acuh tak acuh. Dia hanya fokus kepada apa yang menjadi keinginan atau kesenangannya saja pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ke-5 perempuan yang bijak, yang telah siap sedia menjaga pelitanya tetap menyala sampai kedatangan mempelai laki-laki itu, akhirnya mereka lah yang ikut masuk dalam perjamuan kawin mempelai laki-laki itu. Ya, karena dia bijak, mereka bijak. Mereka mempersiapkan minyak sedemikian rupa sehingga pelita mereka tetap nyala, sehingga ketika mempelai laki-laki itu datang dengan tiba-tiba, 5 perempuan atau 5 gadis yang bijaksana ini telah siap sedia. Dia atau mereka pada akhirnya masuk dalam perjamuan kawin mempelai laki-laki itu. Tetapi apa yang terjadi dengan ke-5 gadis yang bodoh itu? Mereka sibuk untuk mencari minyak karena pelitanya mungkin sudah padam. Pelitanya mungkin nyaris padam atau bahkan sudah padam, ya. Lalu si perempuan bodoh ini meminta minyak kepada perempuan yang bijak itu, 5 perempuan yang bijak itu. Tapi 5 perempuan yang bijak itu tidak mau memberikan minyaknya dan menyuruh 5 perempuan yang bodoh itu untuk mencari minyak di tempat penjual minyak, ya. Bukan berarti 5 perempuan yang bijak ini tidak bersikap baik kepada 5 perempuan yang bodoh, tetapi 5 perempuan bijak ini tahu kalau dia berbagi minyak itu, maka pelitanya tidak akan cukup untuk menyala. Maka 5 perempuan bijaksana ini juga akan mengalami hal yang sama dengan 5 perempuan yang bodoh itu. Dan tentu saja 5 perempuan yang bijak ini, dia tidak mau mempertaruhkan kesempatan itu untuk berkompromi dengan kebodohan dari 5 perempuan bodoh itu. Dia tidak mau tahu, dia tidak mau turut ambil bagian untuk menikmati konsekuensi dari sikap dan tindakan 5 perempuan bodoh yang mungkin saja sudah tahu harus berbuat apa, tetapi justru dia tidak berbuat apa-apa. Yang mungkin sudah diberi nasihat, diberi petunjuk, diberi arahan, diberi bimbingan, diberikan solusi dan seterusnya, tapi tetap mengeraskan hati dan tidak mau tahu
dengan semua nasihat yang diberikan. Akhirnya apa? Kelima perempuan yang bodoh itu, yang tidak menjaga pelitanya tetap menyala. Pada akhirnya pintu tertutup bagi mereka. Mereka ditolak untuk masuk di dalam perjamuan kawin mempelai laki-laki tersebut. Bahkan ketika 5 perempuan yang bodoh itu mengetuk pintu, mempelai laki-laki itu berkata bahwa mereka tidak dia kenal. Nah, apa yang kita bisa pelajari di dalam bagian firman Tuhan ini? Ada 2 hal yang kita bisa pelajari di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Kristus pasti datang yang kedua kalinya. Nah, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Percaya atau tidak, suka atau tidak suka, Tuhan kita Yesus Kristus pasti akan datang yang kedua kali sesuai dengan janji yang pernah diucapkannya kepada orang-orang percaya. Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kali meskipun tidak ada seorang pun yang tahu persis kapan Kristus datang yang kedua kali. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk berspekulasi menentukan tanggal, bulan, tahun kedatangan Kristus yang kedua kali, jangan kita percaya. Karena Alkitab mengatakan, Kristus sendiri mengatakan bahwa kedatangannya yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya mendengar sendiri Tuhan bicara kepada saya bahwa dia akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, jangan percaya. Itu pasti adalah sebuah dusta. Kita bisa pastikan itu adalah sebuah kebohongan yang coba untuk diciptakan. Kita kembali kepada apa yang dikatakan Kristus. Kita kembali kepada apa yang dikatakan Alkitab, bahwa kedatangannya yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali ini bukan lagi untuk menjadi korban penebusan bagi orang berdosa. Ini sudah selesai. Ya, ketika Yesus datang pada kedatangannya yang pertama, menjadi manusia sama dengan kita, mati untuk menjadi korban penebusan bagi orang berdosa. Nah, kedatangan yang kedua kalinya bukan lagi untuk menjadi korban penebusan bagi orang berdosa, tetapi kedatangannya yang kedua kali adalah untuk membawa setiap umat tebusannya masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Kedatangannya yang kedua kali akan mengakhiri seluruh jagat raya, seluruh ciptaan yang sudah ada ini, dan kedatangannya yang kedua kali juga adalah untuk menghakimi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menolak percaya kepada Kristus, termasuk juga iblis beserta dengan antek-anteknya, nabi-nabi palsu dan antek-anteknya. Jadi poin yang pertama yang kita bisa belajar dari bagian ini, Kristus pasti datang yang kedua kali. Ini harus kita ingat. Ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus akan segera datang. Kapan? Kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya poin yang kedua, oleh karena Kristus datang tidak ada seorang pun yang tahu, maka sikap kita, poin yang kedua ini adalah berjaga-jaga menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang. Dia datang dengan tiba-tiba pada saat yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka, maka sikap kita sebagai orang percaya adalah berjaga-jaga. Nah, di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan datang, kita semua orang percaya diperintahkan untuk berjaga-jaga. Seperti apa sikap berjaga-jaga itu? Itulah seperti yang digambarkan oleh perumpamaan ini. Kita harus hidup bijaksana, sama seperti 5 perempuan yang bijak itu. Dan bukan
hidup dalam kebodohan seperti yang digambarkan oleh 5 perempuan yang bodoh itu. Nah, sikap bijaksana di dalam perumpamaan ini digambarkan seperti 5 orang perempuan yang menjaga ketersediaan minyaknya supaya pelita mereka tetap menyala sampai mempelai laki-laki itu datang. Karena tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang, 5 perempuan bijak ini berjaga-jaga dengan cara apa? Siapkan minyak supaya pelita mereka tetap menyala. Bukan seperti 5 perempuan bodoh yang sama sekali acuh tak acuh, yang sama sekali tidak mempedulikan, yang sama sekali tidak bersiap-siap, ya, tidak memperhatikan ketersediaan minyak mereka sehingga pelita mereka padam ketika mempelai laki-laki datang. Nah, pesan di dalam perumpamaan ini sangat jelas. Pesan yang disampaikan dari gambaran 5 perempuan bijaksana tersebut yang tetap berjaga-jaga dengan mempersiapkan pelita dan minyak mereka sampai kedatangan mempelai laki-laki adalah berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan hidup secara bijaksana. Ya. Seperti apa hidup yang bijaksana itu? Ya. Misalnya bertahan di dalam kekuatan dan pemeliharaan Allah di tengah-tengah penganiayaan. Matius 24 ayat 13, lalu ayat 15 sampai dengan ayat 22. Tetap bertahan di tengah-tengah penganiayaan. Tentu saja itu semua di dalam kekuatan, pemeliharaan dan anugerah Allah. Kita bertahan meskipun mengalami aniaya baik secara psikis maupun secara fisik, ya. Kita tetap bertahan, kita tidak menyangkal Kristus, meskipun kita harus menderita aniaya, kita tetap memandang ke depan bahwa Kristus akan datang yang kedua kali. Kemudian sikap bijaksana yang lain adalah tidak membiarkan diri kita disesatkan oleh para nabi palsu, oleh para mesias palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 11, ayat 23 sampai dengan ayat 26. Tuhan Yesus dalam khotbah tentang akhir zaman memberikan peringatan kepada para murid agar mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu, terhadap mesias-mesias palsu yang kelak muncul dan berusaha untuk menyesatkan banyak orang. Yesus mengatakan bahwa akan muncul nabi palsu, akan muncul mesias-mesias palsu yang seolah-olah dia adalah utusan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, tetapi itu semua adalah kepalsuan. Yang ada di belakang mereka adalah iblis, bapa segala dusta itu. Oleh sebab itu, sikap bijaksana yang ditunjukkan sebagai sebuah sikap atau ekspresi berjaga-jaga menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali adalah jangan biarkan diri kita ditipu, diperdaya, disesatkan oleh segala macam pengajaran, mujizat-mujizat yang kelihatannya sepertinya dari Tuhan, tetapi sebenarnya adalah penyesatan. Ya, betapa banyak orang saat ini disesatkan, imannya diputarbalikkan oleh para penyesat-penyesat yang memakai Alkitab, memakai firman Allah, tetapi memutarbalikannya untuk kepentingan mereka sendiri, untuk menyesatkan banyak umat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga supaya diri kita tidak disesatkan, ya, tidak diperdaya oleh para nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, mesias-mesias palsu yang mengaku diutus Tuhan, tetapi sebenarnya mereka adalah para penyesat. Sikap bijaksana yang berikutnya ditunjukkan dengan tetap hidup di dalam kasih. Ketika kasih kebanyakan orang menjadi dingin, Matius 24 ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sikap bijaksana sebagai wujud dari berjaga-jaga adalah tetap hidup dalam kasih, tetap menunjukkan identitas kekristenan kita, tetap menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Kekristenan dikenal dengan hidup dalam kasih.
Maka sikap bijaksana sebagai bagian dari tindakan berjaga-jaga menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali adalah hidup di dalam kasih ketika kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Sikap bijaksana yang selanjutnya adalah tetap setia dalam melakukan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Ya. Tetap kerjakan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Terus setia mengerjakan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Lalu kemudian sikap bijaksana yang berikutnya adalah tetap setia menggunakan dan mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Terus melayani Tuhan, terus kembangkan talenta, terus menghasilkan kehidupan kekristenan yang berbuah seperti yang dikehendaki Tuhan. Terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan semaksimal mungkin. Ya. Itu yang disebut dengan bijaksana, setia menggunakan, mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu kemudian hidup secara bijaksana berikutnya adalah menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap sesama kita. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Kita menunjukkan kasih Kristus, kepedulian kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang haus, kepada orang-orang asing yang memberikan tumpangan, kepada mereka yang telanjang dan tidak berpakaian, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang sedang ada di dalam penjara, kepada mereka yang menderita oleh karena ketidakadilan. Kita terus mengerjakan, mengekspresikan kasih terhadap sesama mereka. Itu jelas diajarkan Yesus di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Ya. Bukan mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan gereja kita sendiri, tetapi keluar menjangkau sesama kita yang terpinggirkan, menjangkau sesama kita yang mengalami penderitaan, ketidakadilan dan seterusnya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita, memperdulikan sesama kita. Lalu seperti apa hidup bijaksana selanjutnya? Itulah menjauhkan diri dari praktek hidup yang tidak mengenal Allah. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Seperti apa itu? Mari kita lihat sebentar. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, di situ dinubuatkan bahwa manusia pada hari-hari terakhir mereka akan hidup mencintai dirinya sendiri. Mereka menjadi hamba uang. Mereka suka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, ya, fitnah sana, fitnah sini, ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka memang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu dosa. Mereka tidak pernah mau mengenal kebenaran, meskipun ditegur, dinasehati, diingatkan, diperingatkan, dibimbing, tetapi mereka tetap tidak bisa mengenal kebenaran. Akal mereka menjadi bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Ya. Inilah yang terjadi dengan manusia akhir zaman. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita ketika berjaga-jaga menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang dinyatakan dengan hidup yang bijaksana, itulah tidak ikut-ikutan atau menjauhkan diri dari segala praktek hidup yang tidak mengenal Allah.
Sikap bijaksana sebagai bukti dari sikap berjaga-jaga adalah terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat sebelumnya, orang jahat dan penipu akan bertambah, mereka menyesatkan dan disesatkan. Oleh sebab itu Paulus menasihati Timotius, ya, supaya tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Ketika banyak orang tidak memperdulikan lagi ajaran firman Tuhan, ketika firman Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang kuno, ketinggalan zaman, sebagai sikap yang tidak lagi berlaku di era yang sudah modern ini, dianggap sebagai penghambat, pengganggu kesenangan manusia, Rasul Paulus menasihatkan Timotius dan kita semua orang yang percaya, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ini sikap yang bijaksana. Dan yang terakhir, sikap yang bijaksana sebagai bukti wujud dari hidup yang berjaga-jaga menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali adalah setia memberitakan Injil. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Beritakan Injil. Ya, ini sikap hidup secara bijaksana menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan lagi hidup dengan kebodohan. Nah, kalau kita mengimani bahwa Yesus pasti akan datang, maka kita pasti akan berjaga-jaga. Karena kita tahu Yesus akan datang tanpa kita tidak tahu kapan waktunya. Oh, seharusnya kita bersiap-siap. Ya, seharusnya kita berjaga-jaga dengan hidup secara bijaksana. Tadi sudah diuraikan. Saya mengutip lagi satu bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya. Di situ dinyatakan seperti apa sikap berjaga-jaga itu, itulah tidak hidup di dalam kegelapan. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Karena kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Kemudian ayat yang ke-6 dari 1 Tesalonika 5. Kita jangan tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Kemudian dalam ayatnya yang ke-8 dari 1 Tesalonika 5 ini, di situ dikatakan, baiklah kita sadar, mari kita berbaju sirahkan iman dan kasih, mari kita berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat 9, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi sangat jelas sikap berjaga-jaga menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, hidup bijak. Hidup bijak itu dinyatakan dengan tidak lagi hidup dalam kegelapan. Tidak lagi kembali mencemplungkan diri melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tidak ikut lagi terseret mengikuti perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita sudah ditebus keluar dari tempat itu, maka kita seharusnya tidak lagi kembali, tidak lagi tertarik dengan kehidupan-kehidupan di dalam kegelapan. Kita tidak akan lagi terlena dengan semua kesenangan duniawi, dengan segala hawa nafsunya. Kita tahu bahwa itu semua membinasakan. Kita tahu bahwa itu semua adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu semua bahwa itu semua akan menjerumuskan kita kepada kehidupan kebinasaan. Ya. Tapi seharusnya kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Ya. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa? Tuhan sudah panggil kita. Tuhan sudah tebus kita. Tuhan sudah selamatkan kita.
Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya kita akan terus berjaga-jaga. Kita mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin di dalam anugerah bimbingan daripada Roh Kudus, di dalam terang kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika Kristus datang yang kedua kali, sama seperti 5 perempuan yang bijaksana ini, perempuan itu turut ambil bagian di dalam pesta pernikahan mempelai laki-laki itu. Ketika Kristus datang yang kedua kali, kita siap. Ya, kita siap menyongsong kedatangannya. Waktu-waktu ini kita pakai untuk mempersiapkan diri, untuk tidak lagi hidup dalam kecemaran, tapi terus fokus kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita terus mempersiapkan diri kita, menyucikan diri kita dari dosa-dosa, menjauhkan diri kita dari berbagai macam pengaruh dan godaan dunia, godaan dosa, godaan iblis, kehidupan-kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan, kehidupan-kehidupan kegelapan. Kita tidak lagi turut ke sana, kita tidak lagi tercemplung ke sana, meskipun ada harga yang mungkin harus kita bayar. Kita dianiaya, kita diteror, kita diintimidasi, kita dijauhi dan seterusnya. Tetapi kita ingat, Kristus akan datang yang kedua kali. Oleh sebab itu, mari kita terus saling membangun sesama orang-orang percaya. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain ketika ada saudara seiman kita yang sudah mulai jauh dari Tuhan, yang sudah mulai terpengaruh oleh godaan-godaan dunia ini, mungkin suami, istri, anak-anak kita. Ingatkan mereka, Kristus akan datang yang kedua kali. Ingatkan mereka bahwa mereka sudah ditebus oleh karya keselamatan Kristus. Nasihati mereka, panggil mereka, doakan mereka, ingatkan mereka, nasihatilah mereka, bangunlah iman percaya mereka, supaya mereka tidak terperosok lebih dalam lagi ke dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Sehingga kita semua, keluarga kita, saudara-saudara seiman kita, kita semua siap menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita menjalani hidup yang singkat ini. Ya, hidup yang sudah ditebus oleh karya keselamatan Kristus. Hidup yang sudah dibawa dari kegelapan ke dalam terang. Hidup yang tadinya menjadi budak dosa, menjadi budak iblis, sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita hidup bijak dengan melakukan apa yang tadi sudah dijelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan lagi mencemplungkan diri kepada hal-hal yang bodoh. Jangan lagi kita menjadi bodoh. Sudah ditebus, tapi masih kembali kepada kehidupan kita yang lama. Jangan lagi kita menjadi bodoh, karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan kegelapan yang kelak akan mendapatkan penghakiman Allah pada akhir zaman. Kita tidak dipanggil untuk melakukan hal-hal yang cemar. Kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kudus. Oleh sebab itu, mari kita berjaga-jaga. Oleh sebab itu, mari kita bersiap-siap. Mungkin Yesus besok datang, lusa, minggu depan, bulan depan, tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas, ketika Dia datang yang kedua kali, kita sudah mempersiapkan diri. Kita tetap berjaga-jaga untuk menjaga pelita minyak kita tetap tersedia. Oleh sebab itu, sekali lagi, ingatlah, Kristus pasti akan datang. Jadilah bijak, jangan bodoh. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.